Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim akan mereview salah satu rumah mewah yang berada di pelosok pedesaan, di pelosok perkampungan. Rumah mewah itu milik Ibu Hajah Titin ya teman-teman. Rumah itu sangat luas sekali, dari ujung sana sampai ke bawah sana tuh teman-teman, sampai ke bawah sana rumahnya tuh. Rumah itu rumah 2 lantai. Terus ini yang unik ini di sini tuh ya, ada jembatan di atas rumahnya itu. Nanti Kang Hakim akan ngobrol sama pemiliknya langsung, pemilik rumah mewah ini, karena rumah itu sangat luas banget teman-teman. Kalau nggak salah 54 bata. Satu bata itu 14 meter persegi. Tinggal kali aja 14 kali 54. Berapa tuh? Berapa ribu luas rumah ini? Berapa ribu meter persegi ya teman-teman. Ini gerbangnya aja udah wah banget ya teman-teman. Dan ini tuh berada di gang sempit, benar nggak Bunda? Ada di gang sempit di pelosok pedesaan. Dan ini ya teman-teman, ini akses menuju perumahan warga nih, perkampungan warga. Dan tanahnya ini masih tanah milik Ibu Hajah Titin. Sengaja bikin gang untuk warga yang di belakang sana. Oke, yuk kita langsung aja masuk yuk, karena kebetulan Kang Hakim sudah mendapatkan izin dari Ibu Hajah Titin untuk mereview rumahnya langsung. Bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang gak bantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya Ibu Hajah Titin dan keluarga nular kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah, ini Ibu Hajana lagi ngasih makan ikan ya Bu ya? Iya. Oke teman-teman. Oh, belum dikasih makan ya Bu ya? Nah, ini pendoponya atau tempat nyantai di rumahnya Ibu Hajah Titin. Dari pagi belum dikasih makan Bu? Ya, belum. Ini anak-anak tuh pada main terus, soalnya kan hari Minggu ya. Oh iya, hari libur ya. Pada main cucu. Oke. Dan rumah ini tuh ya terkenal sangat luas ya Bu ya? Alhamdulillah luas. Luasnya itu berarti 54 bata itu berapa ribu meter persegi sih Bu? Ini yang ini aja 473 meter. Yang ini? Pendopo aja. Pendopo? Pendopo ini. Kalau rumah itu lebih dari adalah 1000 meter lebihnya dengan rumah itu mah. Dari mulai ujung jalan sampai ke ujung lagi ya, rumah Ibu itu berarti. Ya. Ini aja 473 meter. Berarti ini bangunannya 2 lantai ya Bu ya? 2 lantai. 2 lantai semua sampai ujung sana. Iya. Yang di paling ujung tuh tempat apa Bu? Itu dapur bukan 2 lantai karena keadaan tanah naik turun ya. Jadi kalau mau dibuang tanahnya kemana, mau diurus cari tanahnya kemana, ya udahlah Pak Haji kan sebagai kontraktor, jadi dibangun seadanya. Oke. Seadanya tanah. Ngikutin tanah. Dede, halo, siapa namanya sayang? Raja. Raja. Cucu Bu? Cucu yang Cucu. nomor 3 dari anak pertama. Dari anak pertama. Ke satu, Oh gitu. ya ketiga ini. Berarti ini tuh garasi mobil, carport ya? Ya, Carport garasi mobilnya. iya. Oke. Kalau ini berarti tempat Ini tempat kalau anak ada acara suka ngontrak di Sangkanurip kan ya, di Sangkanurip. Jadi saya bikinlah seperti ini, pendopo seperti ini. Terus kalau hari raya Idul Fitri, saya kan Pak Haji Musa kan anak sulung, jadi adiknya ada 4, ponakannya banyak, jadi saya suka adanya di sini. kumpul-kumpul Di keluarga. sini kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu ada kan tempat pemotong sapi. Oh gitu. Ya udah ada di sana lubangnya. Jadi kumpulnya di sini. Kalau ada acara anak yang laki-laki yang perempuan juga di sini. Di sini semua. Iya. Jadi multifungsi tempat ini Iya, ya. iya. Pokoknya tempat kumpul-kumpul aja ya. Iya. Dan ini ada apa nih? Burung apa nih Bu? Burung apa? Elang apa gagak tuh, Oh, elang ya Bu ya. Iya. Ah, Tadinya tapi masih satu, tinggal satu, Ada kebun binatang mininya juga. Ya, ada. Iya.
untuk bermain anak dan cucu. Iya, ada. Kalau tempat bermain anak kan di sana, di atas. Oh, ada. Ada. Ibu boleh nggak review rumahnya, keliling rumah Mangga. sama ibu? Mangga. Nah, teman-teman, ini pendoponya aja luas banget, 493 meter persegi untuk pendopo. Belum lagi bangunan yang ke atas, teman-teman. Tadi yang mulai Kang Hakim opening itu baru setengahnya, baru separohnya. Iya. Kalau misalkan ke atas lagi, wah, bakal luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Dari mulai sejak Kulingaduk sampai sekarang seperti ini. Jangan sini, ayo. Oh, jadi bapaknya dulu mantan, bukan mantan sih ya. Meniti karirnya dari mulai Kulingaduk, Bu. Kulingaduk. Sampai Jadi dari Kulingaduk sampai Tukang. Nah, itu Dedek takut ke kolam. Dari Tukang sampai Tukang jadi mandor, dari mandor jadi pelaksana. Dari pelaksana alhamdulillah jadi direktur. jadi CEO. Sepek sendiri. Nah, ini, Mbak. Ini tangga kembar. Tangga kembar untuk akses kemana Bu? Ya ke sini. Ke sini, ke lantai kedua. Ya, lantai kedua dari gerasi, dari pendopo. Nah, ini ruang fitness anak. Tempat olahraga. Ya. Wah, teman-teman, ini tempat fitnessnya aja luar biasa sekali ya teman-teman tuh. Ya. Bagus banget. Ruang fitness ini. Ini kalau di sini Hmm? kamar mandi, ini ruang musola. Musola. Kalau ada temen atau habis olahraga mau sholat, ini ada ruang musola. Kalau misalkan di rumahnya ada musolanya, tandanya itu muslim yang baik, yang taat beragama ya Bu ya. Ini ruang kantor. Ruang kerja Bapak. Bukan, ruang kerja anak. Ruang kerja Buat anak. anak yang pertama yang jadi pengacara. Oh, anaknya jadi pengacara Bu. Iya. Luar biasa. Nah, ini tempat teman-teman, tempat kerjanya atau kantornya ya. Nah, ini fotonya. Yang mana? Nih, ini anaknya, anak saya. Ada sertifikat juga tuh piagam penghargaan ya. Ya, ini yang perempuan. Oh, perempuan. Iya, Ini teh anak yang Pertama. pertama. Sekarang jadi pengacara. Iya, pengacara punya travel. Oh, travel apa Bu? Usaha. Travel Sinaya Umroh. Oh, Sinaya travel Dunia. umroh berarti. Travel umroh. Ya, Oke. ini ke sini Hmm. di ruang kantor. Ruang anak. kantor kerja anak ibu yang pertama. Iya. Ya, seorang pengacara. Jadi kalau misalkan ada klien atau gimana ya di sini Iya, diskusinya di itu ya Bu ya. Iya. Oke. Dan ini keluar ini kayak ada jembatan ya Bu ya. Ini mau ke sini dulu. Boleh? Oh, iya. Kemana aja kayak Ibu, terserah Ibu. Nah, ini Teteh, jembatan. punten ya. Ini jembatan masuk ke rumah anak yang pertama. Oh gitu. Ya, ini rumah anak yang pertama. Seberang jalan berarti yang Ya, tadi ya. pakai jembatan ini. Ini dibangun tahun 2005, masih kuliah. Wow. Baru semester 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, teman-teman nih ya. Ini rumahnya itu ternyata nyambung dari sana ke sini. Ini kamar tidur anak yang perempuan di anaknya. Ini. Oke. Berarti ini mah 2 lantai Bu ya? 2 lantai. Nah, nurun lagi nanti. Nah, ini kamar anak yang perempuan ada di sini. Cucu pertama Ibu. Cucu kedua. Oh, yang cucu kedua. perempuan. Wow, Ini ruang nuansanya pink. ini baju anak yang pertama. Oke, kamar utama lah Bu ya mungkin ya. Atau khusus Bukan, baju doang ya khusus Bu ya? baju ini. Bukan Kamar mah ada. master bedroom. Dikira Iya. master bedroomnya, ternyata hanya tempat pakaiannya saja. Pakaian. Sampai satu kamar kayak gini luar biasa. Ini bajunya semua Sela Salkia Wah. sama Ipan Gunawan. Wih, barang-barang branded semua ya. Iya, alhamdulillah. Ini naik ke sini. Mm. Ruang keluarga, Ruang keluarga ini kamar utama anak. master bedroom. Ya. Oke, ini kamar utamanya ya, berarti master bedroomnya anak ibu. Ini. Oke, luas banget ya teman-teman. Ini kamar mandinya yang air panas, air dingin. Oke, ada water heater, terus ada itu juga ya, bathtub Ya, ini ruang kerjanya kalau di rumah. di rumah di sini. Ya, ini ruang kerjanya. Oke, teman-teman, ini rumahnya mewah banget Ini ruang ya, kerjanya. dalamannya. Kalau dari luar nampak seperti biasa ya Bu ya. Ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam, wah, luar biasa sekali. Ini taman di belakang, taman anggrek.
Ini kalau di sini nggak mau bunga yang lain-lain kalau anak saya. Maunya bunga anggrek semua. Taman berarti ini kategorinya ya. Taman. Taman bagian belakang rumah. Belakang rumah. Nih. Nah, turun ke sini ya. Oke, boleh Bu. Ya, ini turun ke tangga putar. Tangga putar. Pusing ya. Nah, oh ada taman ya di bagian belakangnya. Ada taman di bawah ini. Oh di bawah. Ini di bawah. Ini taman sama ikan. Oke, taman Ini dan kolam ikan tamannya, koi. Ya, koi sama ini apa? Bunga anggrek semua. Dia mah nggak mau kalau bukan bunga anggrek kalau di dalam. Jadi kalau di dalam rumah khusus tanaman itu bunga anggrek. Tidak boleh ada jenis tanaman atau bunga yang lain lagi. Ya, ini kamar mandi buat pembantu. Kamar mandi buat pembantu. Iya. Terus ke sebelah sini berarti ini dapur ya Bu ya? Kitchen setnya ya teman-teman. Nah, Ini dapur. Ini dapur. Jadi konsepnya itu apa ya? Semi terbuka ya Bu ya? Langsung menyatu ke sana tuh dengan tanam. Musola. Wah, ada musola lagi ternyata ya. Ini tadi pembantu habis ngepel belum diberesin. Oh gitu. Ini musolanya. Iya, ini musola. Mm-mm. Ini musola. Ini kamar takut ada keluarga nginep di sini. Jadi kalau misalkan kamar tamu. Iya, ada di sini. Ini ruang makan. Wow. Bagus banget ya penataannya itu rapih banget, bersih sekali teman-teman. Wih. Kalau ini berarti ruang tamu. Bukan. Oh, bukan. Ini ruang kalau ada keluarga. Di sini. Ini kamar mandi, ya. Oh, ini Iya. kayak tembok ya. Iya. Ini Ternyata kamar mandi tertutup. Iya, ini kamar Oke. mandi juga. Oke. Di bawah tangga berarti ya Iya, kamar di bawah mandi ya. tangga. Ada di bawah tangga. Nah, ini kalau ruang tamunya ini. Di depan sini. Wow. Ini ruang tamunya. Ruang tamu ini mewah banget ya, teman-teman. Dan itu kayak foto baju adat apa, Bu? Oh, itu teh Medan. Kan suaminya orang Medan. Oh, suaminya orang Medan. Iya, pengacara. Pengacara juga. Iya. Teman-teman, ini ruang tamunya aja wah luar biasa sekali nih. Kalau misalkan dikalkulasiin bikin ruang tamu penataan seperti ini bisa cukup buat satu rumah di kampung ya Bu ya. Bener nggak? Ini keluar akses bisa keluar. tembus ke jalan, Ah. Ke jalan yang tadi. Iya. Oke, ya udah Bu, balik lagi ke atas berarti ya gitu ya. Ini. Nah, Ini teras depan Tempat rumah santai. bawah. Ini bisa tembus ke jalan kalau dibuka. oke siap Ibu. Nah, Nah, ini teman-teman, ini ruang tamunya nuansanya itu kayak nuansa emas semua, Iya. kuning emas semua. Wow, mewah-mewah banget nih barang-barangnya tuh. Ya barang-barang wah, barang-barang mewah gitu ya, teman-teman. Dan ruang tamunya juga tuh, wah, bagus. Dan suaminya itu orang asli Medan, Medan. orang seberang, pengacara juga sama. pengacara juga sama. Oke, sekarang pada kemana Bu anaknya? Yang perempuan lagi ke Pangandaran, ya. Yang suaminya lagi ada acara di Jakarta. Ada klien juga mungkin di Jakarta. Ada klien di Jakarta. Ya, ini naik lagi ke sini. Tadi turun dari tangga putar. Yang putar itu ya? Ini sekarang naik ke sini. Oke. Nah, ini lantai 2. Lagi yang tadi kita masuk, masuknya ke sini. Nah, ini. Oh iya, balik lagi ya berarti Bu ya. balik Kita lagi ke sini. jadi ke jembatan yang tadi lagi ya Bu ya. Iya, Nah, ini tadi kan kita masuk dari sini ya teman-teman. Keluar. Nah, Kalau keluar mau masuk sana terus ke bawah ke belakang. Heeh. Ya, kembali lagi lewat jalan sini. Jalan Nah, sini. muter-muter. Iya. Bingung juga ya. Kalau misalkan saya muter-muternya sendirian bakal kesasar kayak nih. Nah, ini kita balik lagi ke jembatan. Balik lagi ke jembatan. Berarti itu rumah anak, kalau yang ini rumah Rumah saya. Rumah orang tua. rumah Ini ibu. ke orang tua. Oh, Ini jadi gudang, ini tempat menjahit. Saya kalau ada waktu menjahit. di sini. Iya. Jadi untuk apa istilahnya teh mah? Menghilangkan jenuh. Iya, dengan cucu menjahit. Di sana tempat jemuran. Oh, maaf Bu, di sebelah sini. Ini jemur. tempat cuci jemur pakaian di sebelah sana, naik lagi ke atas berarti ya. Iya, ada lagi Oke. jalannya. Oh, ada lagi. Ada lagi ini ruang tempat main anak cucu. Cucu di sini. Iya. Tempat bermain cucu.
Wah, setiap jenis mainan di sini ada ya. Ada ini. Jenis mainnya tuh, wah banyak banget teman-teman. Nah, ini kamarnya cucunya kalau yang dari Pangandaran pulang, Mm-mm. berarti kan 5. Oh, jadi ke sini. Ya, tidurnya Semua. di sini. Semua, Bu. Ya, tidurnya di sini semua. Oke. Yang kecil sama yang tetenya berdua ini. Jadi tempat tidurnya ada 4. Ini buat cucu yang kalau ada kumpul 5 kan cucu. Jadi di sini. Berarti kalau misalkan cucu yang dari Pangandaran pulang kampung pas hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha kayak gitu di Kalau sini. hari liburan, ya di sini tidurnya. Di sini kumpulnya ya. Iya, di sini. Muter lagi, kita kemana, Bu? Ini tempat main. Arena bermain, wahana Iya. bermain anaknya ya, Bu ya. Iya, Tuh banyak boneka, mobil-mobilan dan segala macamnya. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Ini apa? Ruangan apa, Bu? Ini aduh berantakan soalnya saya ini baru ngebangun kamar buat tidur cucu yang nomor 2. Nah, kalau ini saya butik di sini. Oh, butik Ibu. Saya buka butik. Oh, buka butik juga, Bu. Ini berantakan banget buat mereka apa. Nah, ini butik, A. Berarti Ibu sendiri yang ngejahit. Iya, kalau ada yang pesen saya yang menjahit. Ini butik, A. Luar biasa nih, teman-teman. Ini butiknya Ibu Hajah Titin ya. Entin. Entin. Iya. Oh, bukan Titin. Ini entin. Tadi saya bilangnya Titin, Bu. Iya, Oh, bukan. Ibu Hajah Entin. Entin, ya. Oke, jadi Iya. kalau misalkan ada pesanan bikin jas, baju, segala di macam, sini. bisa langsung ke Ibu Titin ya, datang ke sini. Nah, ini butik. Mm-mm. Ini berantakan soalnya ini belum diberesin. Ini kamar tidur kalau ini baru dicucian. Ini kalau kakek mau nginep di sini baru dicucian kelambu apa ini. Kakek siapa? Iya, Pak Haji Musanya. Kakeknya. Suami? Iya. Suami Ibu. Iya. Ini Kamar mandi. Kamar mandinya. Naik lagi ke sini. Ini dibangun seperti ini bukan 2 lantai, A. Oh, bukan. Cuman keadaan tanah. Ngikutin seperti tanahnya ini. ya. Ngikutin tanah karena kan Mm-mm. gitu dah naik Mm-mm. turun. Mm-mm. Nah, Ini ruangan keluarga atau ruang tamu nih, Bu? ruang bisa dibilang ruang tamu juga bisa. Ini kamar saya. Kamar utama. Kamar utama saya ini. Kamar utama Ibu dan juga Abah Haji. Iya, nah ini kamar tidurnya. Oke, siap Ibu. Ini Nah, ini ada kegiatan-kegiatan apa nih, Bu? Foto-foto kegiatan lagi apa nih, Bu? mana? Yang ini. Oh, ini lagi pelantikan advokat ini di Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi Bandung. Wow. Ini lagi wisuda di Semarang S2. S2. Iya. Anak yang pertama, Teh Anak Uis. yang pertama ya S2. S2. Sekarang kan gelarnya SH, MH, NKM. Notaris. Lagi sekolah lagi kuliah lagi jurusan dokter. Berarti kalau hukumnya S2 ya, magister S2, hukum ya. Master. Ini kamar cucu yang nomor 2. Wah. Di sini juga punya. Nah, teman-teman tuh kamarnya jauh. Berarti cucunya masih kecil loh. Itu yang tadi perempuan. Oh, yang tadi? Iya. Di sini. Iya. Kamar tidurnya. Ini yang laki-laki. Di yang sini. tadi naik motor. Oh, yang ada di depan tadi. Heeh. Oke. Ini kan di neneknya juga disiapin gitu, ah. Jadi Kita tempat sebentar. bukan hanya di rumah ya, Bu ya. Ini bukan. Nah, ini tempat makannya. Mana? Ini meja makan. Ini ruang keluarga. Kalau nyalain TV sambil tiduran Pak Haji, saya, cucu. Tapi kalau tidur mah masuk ke kamar masing-masing. Dan ini tempat sholat musolanya Iya. berarti ada 3 ya? Ya ada. Ini musola lagi. Tempat sholatnya lagi ya, teman-teman. Nah, ini naik lagi ke sini. Oh, naik lagi. Ya. Kata saya juga dari ujung jalan sampai Ya, ujung ya, lagi. ya. Ini kamar mandi. Mm-mm. Nah, ini naik lagi. Ini bukan 2 lantai, A. Karena Cuman keadaan tanahnya. tanah. Ya, bukan. Nah, ini dapur. Oke. Itu tembus ke jalan. Ke jalan lagi yang sebelah sini. Iya, yang paling atas. Nah, ke sini teman-teman, ini jalan dari ujung jalan berarti ya. Iya. Ini dapurnya. Wow, peralatan masaknya tuh Ini dapur. banyak banget. Soalnya kan banyak keluarga, A. Kalau lebaran semua, saya kan paling tua, Pak Haji paling tua. Jadi adiknya, keponakannya semua. Pada kumpul di sini, makan-makan di sini. Iya. Saya kalau bikin ketupat aja kalau hari lebaran paling sedikit 200 200 apa? biji. 200 biji.
Wow, banyak banget ya. Berarti Soalnya, hampir 200 orang lebih ya? soalnya kan kesini pulang bawa. Hmm. Ini aja tutup nasi aja. Hmm. Ini berapa? Cuma 5. Tiru 5, 7. Semuanya ada 10, 15 itu kalau lebaran mah dipakai semua. Ini teh. Sehari-hari. Ini dapur ini. Jadi ibu berarti keluarga besar ya? Kalau dibilang keluarga besar mah anak cuma 2, Cuman 2. Anak 2, cucu 5. Cuman Ya. kan ada adik. Ya, adek kan Pak Haji kan maklum ya, nggak tahu karena Pak Haji udah paling tua, mungkin paling dihormati sama adik-adiknya. Yang dituakan ya? Iya, yang dituakan. Saya juga walaupun saya nomor 2, punya kakak, tapi masih dituakan juga di sini. Siap ibu. Iya. Kita lanjut ke ruangan mana? Ini berarti udah paling ujung ya? Paling ujung. Kalau itu mah rumah yang anak laki-laki. Yang seberang itu? Oh, iya. Oke. Iya. Anak yang nomor 2 berarti Itu ibu ya? yang nomor 2. Semua dikasih lah. Alhamdulillah. Namanya kalau di kampung mah lumayan lah. Berarti sekarang ini yang nempatin rumah ini berapa orang bu? Ibu, Pak Haji, Heeh. cucu 2, 3. Ya cucu kan kalau malam yang kecil mah pulang ke ibunya. Kalau yang gede mah sama ibu. Di sini. Iya. Soalnya kan nggak betah sama mamahnya, sama ibunya. Ini rumahnya luas banget, cuman dihuni sama 4 orang berarti ya sekarang mah. Kalau nggak ada cucu mah cuma ibu aja sama Pak Haji. Ini pavilion di sini. Tempat penerimaan tamu juga bisa Bisa. kategorikan ya. Kalau apa? Kalau malam di sini kan Pak Haji, anak kadang-kadang saya suka sholat di sini sama cucu malam. Dan ini teman-teman banyak tanaman hias. Kalau di ibu mah banyak jenis tanamannya ya, bermacam-macam jenis tanaman, benar nggak bu di sini? Saya hobi. Hobinya gitu. Hobi saya. Jadi tiap hari nyiram tanaman. Iya, Nah saya ini mah ada hobi dari muda. ikan gitu, juga. Dari muda saya mah seneng gitu. Bukan karena sekarang, saya mah seneng dari mudanya juga seneng. Berarti udah nggak ada ruangan yang lain lagi? Enggak ada. Oke. Alhamdulillah. Ibu sambil ngobrol boleh? Sambil duduk ibunya. Mangga. Oke, kita ngobrol sama Ibu Hajah Entin ya. Tadi Iya. saya bilangnya Titin terus. Ya ternyata Ibu Hajah Entin. Luas banget rumahnya, ini dikategorikan bisa jadi kalau peribahasanya rumah 1000 pintu. Adalah 1000 meter mah dengan ini. 1000 meter persegi. Enggak, Iya. pintunya tuh banyak banget. Iya, banyak. Jadi Kalau- peribahasa 1000 pintu, rumah 1000 pintu. Kalau ada orang pertama kesini mah kadang nggak tahu jalan gitu. Linglung ya. Linglung nggak tahu jalan gitu. Jadi masuk rumah sini pasti linglung. Ya Iya. saya aja kalau misalkan disuruh sendiri, tadi kan ngobrol sama Pak Haji ya. Kata Pak Haji, sok aja silahkan, rumah saya mah bebas, kalau mau bikin video silahkan masuk aja gitu. Kalau misalkan nggak ada istri saya juga silahkan masuk. Aduh Pak Haji, saya nggak enak nyelonong masuk ke rumah orang, kan udah izin sama saya kata Pak Haji. Iya, iya. Tapi pas tadi lihat dari ujung sampai ke ujung, wah kayaknya ini kalau misalkan masuk sendiri bakal linglung sendiri. Iya, alhamdulillah lumayan. Oke. Namanya juga di kampung. Tapi walaupun di kampung juga, saya kan anak walaupun cuma 2, tapi kan anak mah 2, tapi cucu udah 5. Cucu banyak ya. Cucu makan banyak. Kalau ada kumpul, waduh rame banget gitu. Oke. Rame banget. Ini kan digelar karpet di sana sini. Jadi kalau dapur saya mah di rumahnya mah nggak pernah masak. Anak laki-laki nggak pernah masak, anak perempuan juga nggak pernah masak. Masaknya di saya. Semua. Kalau udah pada makan, pada pulang. Karena berdekatan rumahnya ya. Ya, jadi dibilangnya itu dapur Umum. nenek. Dapur nenek. Dapur nenek katanya. Dapur nenek ya. Dan udah. ini Bu maaf, berarti dari dulu juga langsung bangunnya kayak gini atau bertahap Bu, ngikutin gitu? Ini tuh tahun 85 mah enggak cuman dari sini ke sana ke tempat musola. Nah, Bangunan ini rumah dibangun itu? ini tahun 2000 yang ini ke sana. Jadi ngikutin ke bawah Ya, terus. ngikutin gitu. Enggak karena itu 2 lantai bukan. Karena ngikutin keadaan Tanahnya. tanah. Karena kata Pak Haji mau diuruk dari mana tanahnya, mau dibuangnya kemana ya udah diikutin aja gitu. Jadi seperti beberapa lantai Ya, ternyata cuma satu lantai ya. Padahal mah Bu enggak cuma 1 lantai. Dibangun ini tahun 85. Ini tahun 85. 85. Wah, Iya. 85 udah wah, megah ya, kategorinya mewah kalau dulu berarti ini Bu ya. Ya boleh dibilang seperti itu. Cuma saya malah kan rumah di kampung namanya juga. Oke. Ini habis berapa Bu anggaran semuanya Bu bikin rumah kayak gini Bu? Ya lumayan juga itu. Dulu kan ini dulu mah kan yang ada lukisan itu. Kalau bahasa Sunda mah namanya gawir lah. Namanya gawir ya. Jurang. Jurang itu. Terus kebun bambu besar-besar.
buat mondasi ini aja Pak Haji habislah 10 truk mah dah. Wow. Kalau 10 sekarang truk mah. Ini tanah ini sama orangnya mau dijual ke sana kemari nggak ada yang mau. tapi sama Pak Haji dibeli. Karena pertama nggak ada air, kedua jurang, ketiga kebun bambu, keempatnya ini di ujung. Siapa yang mau? Tapi sekarang alhamdulillah rumah saya di tengah. Jadi rame pada Jadi penduduk rame. ya. Kalau dulu mah berarti cuma satu-satunya rumah Iya, ini di tengah iya. hutan bisa dikatakan. Iya. Nah itu juga saya kalau ngejemur pakaian nggak kering 3 hari nggak kering 3 hari itu kalau ngejemur pakaian kan begini. Wah terus apa tuh? Kalau bahasa Sunda memerang awi tuh banyak apalagi di kaos putih ya. Yang pertama kan saya pindah ke sini tahun 85 tuh anak pertama baru 9 bulan. Itu yang jadi pengacara sekarang. Di kaosnya tuh pada nempel. Nah, itu teh kotoran awi tuh, Neng. Tapi ya saya kan pengen hidup mandiri dari orang tua. Berarti asli dari mana, Ibu? Dari sini. Dari sini, cuman beda kampung gitu maksudnya. Saya dari RT 13. Kalau Pak Haji Musa dari Desa Komanuk, cuman saya nikah ke Pak Haji Musa ada ikatan saudara. Saya 16 tahun, Pak Haji Musa udah 30. Oh beda terpaut usia Iya, cukup lumayan jauh berarti dulu. karena orang tua mah kalau melihat orang yang udah bisa kerja gimana direkokeun lah cek bahasa Sunda, dijodohkeun sama orang tua. Kamu nikah ke situ, saya nggak kenal. Kalau bahasa saya di daerah Bantul didemankeun cenah Bu. Iya, gitu. Jadi saya mah nggak kenal gitu, nggak kenal. Tahu-taunya Pak Haji datang, kamu harus nikah ke itu, ya udah ngikutin aja gitu sama orang tua. Mungkin orang tua mah kan udah dikasih anugerah lah dari Allah, jalan yang terbaik. Tapi alhamdulillah saya dari nol hidup dengan Pak Haji Musa. Saya dari nggak punya apa-apa, saya dari nol sampai saya hidup begini, bisa nyekolahin anak saya bisa sukses, yang laki-laki, alhamdulillah. Itu mungkin ridhonya kedua orang tua saya, ridhonya Allah gitu. Saya mah pahitnya minta ampun, tapi saya sadar alhamdulillah bisa seperti ini. Pak Haji Musa udah tua juga sekarang enak. Yang tadi berarti Ibu katakan yang benar-benar dari nol itu dari kuli ngaduk. Dari kuli ngaduk, tanahnya juga beli. Ini tanah beli dari 5 orang. Saya beli dari Paku Sutari 20 Batak. Saya lagi netain anak pertama, langsung orang marah-marah. Ini tanah saya kok kamu dipakai teras? Saya kan gak ngerti. Saya nggak manggil bapak saya. Bapak ini diberesin sama bapak saya, nanti udah anak saya pulang dari Jakarta diberesin. Kalau zaman dulu kan gak ada HP ya Neng. Saya mau nelpon ke siapa, datangnya ke siapa, atau kalau suami saya soleh mungkin pulang lagi, kalau nggak soleh mah nggak pulang lagi. Dah dulu mah nggak kayak sekarang. Saya tanah tuh udah 5 orang Neng, ini segini teh, tanah sedikit orang tuh pada marah. Saya lagi netain tuh. Tapi alhamdulillah sekarang udah seperti ini. Makanya saya udah berjanji kalau saya udah sukses dengan Pak Haji Musa, insya Allah anak saya mau dikasih rumah. Makanya saya kasih anak saya dibangunin tahun 2005 yang tadi ke sana. Anak yang nomor 2 dibangun tahun 2012. Saya udah janji karena ngerasa hidup saya juga dari nol, dari nggak punya tanah, ngeri ya. Kalau sekarang bisnis apa Pak? Di bidang apa bisnisnya itu Pak Haji? Sekarang mah udah tua, jadi udah disuruh berhenti sama anak-anaknya. Kalau dulu? Kalau dulu mah bapak mah di proyek, berhenti tahun 2016. Bapak udah tua. Kan stroke dari tahun 2010. Stroke berarti udah 15 tahun. Dulu mah masih aktif di proyek pakai tongkat Berarti kontraktor Bapak tuh? Iya, kontraktor. Tapi sesudah 2016 anaknya udah pada mandiri, udah pada sukses. Papa jangan kerja lagi, papa di rumah biarin yang mencukupi Neng, katanya. Ya udah Pak Haji enggak, cuman bikin warung kecil-kecilan, nungguin di sana juga saya itu mah warung itu mah belum belanja itu ya. Kata anak-anak saya yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, itu mah laku mah enggak laku juga enggak apa-apa. Yang penting Pak Haji ada hiburan. Karena Pak Haji kan sakit, stroke, menghilangkan kejenuhan. Kalau di sana kan ya, banyak orang yang beli, terus ngelihat orang yang warawiri gitu ya. Kalau di rumah kan, makanya kata udah biarin mah.
walaupun beli minyak setahun nggak laku juga nggak apa-apa. Yang penting papa bahagia. Iya, benar. Ya udah. Jadi dari kuli bangunan sampai mempunyai PT sendiri ya Bu ya? Iya. Punya berapa PT Bu? Kalau nggak kehitung tuh dari Banyak. jadi PT itu udah PT kalau ibu ke PT itu mah nggak kurang ngerti ya. Cuman yang itu mah yang punya bapak mah udah dari Bandung udah pindah ke sini di Kuningan. Udahlah Kang, mau di Kuningan aja katanya. Bikin kalau nggak salah PT Guntur Jaya, karena kebetulan cucu namanya Guntur pas melahirkan cucu pertama, jadi dibuka PT Guntur Jaya sendiri gitu. Dulu mah kerjanya di Kuningan, di Cirebon, tapi sekarang mah udah berhenti, disuruh ibadah aja. Siap. Oke, Bu Haji, karena ini durasinya masih cukup lumayan lama ya obrolan kita. Nanti kita next part obrolannya nih. Oke, tadi udah keliling aja, yang ngobrol sedikit dengan Bu Haji. Nanti di video selanjutnya nih, kalian komentar mau tanya apa ke Bu Haji Entin. Silahkan komentar di bawah video ini. Mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga ada motivasi buat kalian. Nah, contohnya Pak Haji Musa, suaminya Bu Haji Entin, dari kuli ngaduk sampai punya PT sendiri. Kalau nggak salah sampai 16 PT katanya Bu ya. Tadi sempat ngobrol sama Pak Haji, 16 PT atas nama sendiri di bidang kontraktor. Iya. Bikin perumahan, proyek jalan yang kayak gituan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.